A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asani annal kalama immal makna wa qad bana butranuhu. Kalam ada dua, makna atau huruf. Kalau makna sudah kita batilkan, kita sudah salahkan dengan argumentasi terdahulu, kata musannif. Awil huruf atau suara dan huruf. Kalau suara dan huruf, wala yajuzu qiyamuhuma bidzatihi. Ketika sudah dikatakan bahwa kalam Allah itu huruf dan suara, maka sudah pasti tidak mungkin dinisbahkan, dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa lakana zahasatin litawaqqufi wujudihima ala wujudi alataihima daruratan. Karena apa? Tergantungnya litawaqqufi wujud, tergantungnya keberadaan keduanya apa? Terhadap alatnya, yakni alat keduanya. Apa itu? Mulut. Hassa, ini panca indera. Memiliki hassa, indra hassa, yakni alat hassa yang merasa. Wa illa lakana hassa. Kalau tidak berarti dia mempunyai alat rasa, yakni panca indera. Litawaqqufi wujudihima, karena huruf. Kenapa Allah kalau suara dan huruf ini dinisbahkan kepada Allah, berarti Allah harus memiliki indra, panca indra. Kenapa? Karena huruf dan suara litawaqqufi wujudihima, ini wujudi huruf dan suara kepada apa? Alat suara dan huruf, yakni mulut. Fayakunul bari ta'ala zahassa. Oleh karena itu menyebabkan Allah akhirnya memiliki mulut, memiliki alat rasa. Itu mustahil. Bahwa batilun, yang seperti ini adalah batil. Jadi dalam masalah yang ketiga ini, bahwasanya Allah bahwasanya kemutakaliman Allah itu ditopang kepada Allah atau tidak. Kalau ditopang kepada Allah, kalau maknanya itu adalah huruf dan suara, maka batil. Tapi kalau kalam itu maknanya bukan huruf dan suara, belum tentu batil. Nah, kalau kita bagaimana? Terserah. Qiyamnya Allah, yakni qiyamnya kalamullah, bisa Allah, bisa selain Allah. Kan kita udah bilang, Allah bicara sama dirinya sendiri juga mutakallim. Bicara sama akal awal mutakallim. Bicara sama yang di bawah, di atas, semua mutakallim. Jabarut, malakut, nasut, akal, barzah, materi, semua mutakallim Allah. Nisbahnya juga kepada Allah, tidak ada masalah. Keberbedaan masing-masing, keberbedaan tuli dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau keberbedaan arazi yang mendasar, yang mendatar, seperti perbedaan warna-warni. Kalau perbedaan tuli itu warna merah di materi, warna merah di barzakhi, warna merah di akli. Itu perbedaan tuli. Lain-lain itu. Merah di materi, ya merah bendawiyah. Merah di barzakhi, tidak ada bendawiyahnya. Merahnya ada, tidak ada bendawiyahnya. Merah di awujud akal, sak merah, warna merah itu tidak ada. Tapi ada, karena ilahnya. Gitu. Ilahnya barzakh siapa? Akal. Ya, pasti akal punya, tapi lebih sempurna. Jadi kemerahan merah tidak ada jadi bentuk merah itu tidak ada di akal. Makhluk akal, bukan akal manusia. Begitu juga bendawiyahnya. Di Allah apalagi. Itu perbedaan tuli namanya. Jadi kalau manusia di materi punya bendawiyah, volume, kaki dua segala macam. Manusia di barzah punya kaki dua, tangan semua dua segala macam, tapi nggak ada bebannya, volumenya nggak ada. Di akal satu punya kaki dua, tangan dua, kepala juga, mata dua dan seterusnya, punya semuanya, tapi tidak dalam bentuk masing-masing itu.
bendawiahnya juga nggak ada, volumenya juga nggak ada. Itu perbedaan tuli. Kalau perbedaan arabi, yakni perbedaan yang datar, seperti manusia, kucing, pohon, kambing, nah itu perbedaan itu. Warna juga begitu, warna merah di materi, warna merah di barzakhi, warna merah di akli, warna merah di nasur, warna merah di malakut, warna merah di jabarut. Lain-lain, itu tuli. Tapi perbedaan arti, yang arabi, yang satu dataran, yakni merah dengan kuning di materi ini, kayak gitu. Nah, jadi keberbedaan tuli atau keberbedaan arabi, keberbedaan memanjang, atas bawah, vertikal, vertikal, perbedaan vertikal, perbedaan horizontal, itu kembali kepada potensi masing-masing makhluk. Nah, itu kalau kita. Jadi nggak repot. Asy'ariyah bilang qaimun bidzati, tidak apa-apa. Mu'tazilah bilang qaimun bisyajar bil batu bil lapis, tidak apa-apa. Tapi saling menolak tidak boleh. Kenapa? Karena kalam Allah itu berderajat, derajat pada dirinya, derajat pada makhluknya, sesuai dengan tajalli masing-masing. Jangan lupa dari mana dalilnya? Ya dari itu, Allah ada, Allah esa, Allah satu, Allah tidak terbatas. Nah, ketika tidak terbatas, nggak ada warna-warni, mau datar, mau vertikal, mau horizontal, perbedaan tidak ada di situ. Nah, ketika demikian, sementara Allah yang mutakallim, dan kita tetap mengatakan apa? Bahwa Allah yang berbicara, mutakallim. Jadi ini sebenarnya antum membawa ke hawa. Orang berbicara sebenarnya yang membawa hawa itu juga gairu ma'kul, itu tidak ukala. Itu justru bilang sama antum bahwa apa? Bahwa kalamnya orang ini kiwamnya siapa? Ya dirinya orang itu. Nah, kalau antum dibawa-bawa ke hawa, itu falsafi, kenyataan filsafat, suara dilempar, pelemparannya memakai udara. Tapi ucapannya keluar dari orang itu, yang membuat itu orang itu. Melekuk-lekukkan udara, karena suara itu hakikatnya lekukan suara. Huruf itu lekukan udara. Memang ainul hakikatul huruf, hakikatul suara itu lekukan udara. Itu huruf. Jangan kamu bilang bahwa qaimun bil hawa. Enggak, mana qaimun bil hawa? Hawa yang diputar-putar itulah huruf. Hawa yang dilekuk-lekukkan, udara yang dilekuk-lekukkan itulah huruf. Nah, itu qaimun beda di manusia, macam gitu. Nah, sekarang mutakallim Allah yang seperti itu nggak bisa kamu bayangin. Kalau hanya suara dan huruf, akhirnya Allah jadi benda, gitu. Nah, berarti kalau kita bagaimana? Nah, kalau kita adalah Allah berbicara dengan sejak dari semula, tapi keberbedaan vertikal horizontal itu tergantung kepada siapa? Kepada makhluknya, kepada potensinya. Nah, kadang-kadang suaranya itu bisa berbentuk penciptaan suara ketika sudah di mana itu? Ketika masuk di materi. Jadi suara ketika seperti Rasulullah mengatakan, Ayyuhan nas, Allah berfirman. Titik 2, terus Rasulullah baca firman. Itu kan Allah berfirman. Tapi Allah mencipta dalam Rasul atau kita ketika ceramah. Sebagaimana Allah berfirman kepada kita, titik 2 dibaca firmannya. Itu kan berarti Allah mencipta kalau di sini. Tapi Allah tetap berfirman melalui mulut kita, melalui suara kita, melalui Nabi, melalui Malaikat Jibril. Dia mencipta di sini. Tapi seperti jin itu. Tapi tidak melulu bahwa ini berbicara, tidak melulu ini. Yang itu. Rasulullah ketika langsung dengan Allah di Isra Mi'raj, kalau saya nyawadna sejauh 2 panahan atau lebih dekat lagi, yang tidak ada wasilah lagi, wala malaikat, wala Jibril, wala siapa di situ, langsung kepada Allah. Di situ juga kita mengatakan apa? Allah berbicara dengan Rasulullah. Tidak ada pohon di situ, tidak ada benda-benda. Malaikat Jibril aja nggak tembus, apalagi pohon, apalagi batu yang mau dijadikan batu loncatan untuk supaya Allah mencipta suara. Udara juga nggak ada, malaikat Jibril nggak bisa tembus. Nah, itu juga bicara. Itu. Tapi bicaranya kalamullah ini jangan selalu diartikan huruf dan suara. Jadi semua itu masuk kalau kita. Jadi sesuai derajatnya.
pada derajat tertentu Allah sendiri, qaimun bi dzatihi. Pada derajat yang lain, qaimun bi ghairi Allah. Yani ringkasannya, pada tingkatan tertentu Allah yang bicara, pada tingkatan tertentu Allah mencipta pembicaraan. Gitu. Qaimnya kemana aja berarti qaimnya? Qaimnya ke Allah. Ya iya, qaimnya ke Allah dan sesuai derajatnya. Kalau di benda berarti selain Allah. Sudah ini jelas? Pandangan kita udah jelas? Nah, kalau pandangan Irfan bagaimana? Enggak, qaim bi Allah. Qaim bi Allah. Sekalipun di benda, qaimnya juga sama Allah. Nah, karena tidak ada benda, yang ada itu adalah Allah. Benda itu sekedar apa? Tajalli daripada Allah. Pohon itu juga Allah. Ada yang ada pada pohon itu Allah. Nah, itu yang berbicara. Jadi mau di Nasut, di Malakut, di Jabarut, semuanya Allah. Kalau yang pandangan kita, sekalipun semuanya Allah, tapi tergantung kepada potensi makhluk. Oleh karena itu, bentuk daripada firman Allah juga berbeda. Kemutakaliman Allah berbeda-beda. Kadang-kadang yang menopang kalamullah Allah, kadang-kadang yang menopang kalamullah itu apakah adalah selain Allah. Tapi kalau di wahdatul wujud, penopangnya seluruhnya Allah. Mau di Jabarut kah, mau di Malakut, Nasut, semua. Mau di akal, mau di barzah, mau di materi, semua Allah. Kenapa? Karena adanya akal, adanya barzah, adanya benda, materi, adanya yang ada pada mereka itu Allah. Benda ada Allah. Ada itu Allah. Ini keberadaan daripada benda itu Allah. Bendanya bukan Allah. Bendanya bukan wujud. Kan benda ada, berarti benda selain wujud. Masa ada. Benda ada, berarti pemahamannya kan lain. Benda ada, jadi pemahaman benda sendiri, pemahaman ada sendiri. Nah, adanya itu Allah. Jadi benda ada, yakni keberadaan yang ada pada benda itu ada. Itu sebenarnya ketika orang mengatakan pohon ada, yakni keberadaan yang ada pada pohon itu ada. Nah, dengan demikian, ada yang ada pada pohon yang berbicara dengan Nabi Musa itu juga Allah. Ini qaimun bi dzatihi di mana saja, dengan seluruh tingkatannya. Filsafat itu. Nah, Irfan, kalau yang filsafat yang sadraiyah, tapi ini tembusan baru. Saya sudah bilang sama antum bahwa jurus yang kita pakai itu jurus baru, walaupun diilhami dari para ulama besar kita seperti Mullah Sadra. Jurus baru itu apa? yakni mengkaji seluruhnya selain zat Allah harus dengan dalil zat Allah itu. Membahas sifat Allah harus dengan dalil zat Allah. Jangan sifat Allah dengan dalil makhluk. Kacau, kan itu yang saya bilang. Ketika zat Allah ketahuan satu, zat Allah ketahuan tidak terbatas, zat Allah ketahuan tidak terangkat, nah tafsirlah kemutakaliman Allah melalui itu. Jangan tafsiri kemutakaliman Allah melalui pohon yang didengar oleh Nabi Musa, oleh Jibril yang didengar oleh Nabi Muhammad. Jangan. Tafsiri kemutakaliman Allah melalui pengetahuan kita tentang Allah sebelumnya. yakni bahwasanya Allah ada, Allah Esa, Allah tidak terbatas, Allah tidak bercabang-cabang, tidak warna-warni, dan Allah yang seperti ini nih yang mutakallim. Nah, akhirnya apa? Ya, berarti Allah sudah apa? Dengan kesempurnaannya memancarkan cahaya wujud dan cahaya hidayah. Nah, cahaya hidayah itu adalah takallum. Cahaya wujud juga bisa dikatakan kalam juga, karena kalam secara umum perpindahan sesuatu dari sesuatu yang lain itu juga bisa disebut kalam. Makanya makhluk ini juga bisa disebut kalam karena menceritakan tentang Allah. Gunung mengatakan, wahai manusia, ada penciptaku. Nah, gitu. Jadi loncatan pikiran kita dari gunung ke pencipta, dari alam, galaksi dan seterusnya ke pencipta. Nah, itu peloncatnya apa? Yang dijadikan loncatan itu adalah kalam. Bisa juga disebut kalam. Nah, jadi ada 3-4 marhalah kira-kira ya. Kalau Asy'ariyah mengatakan karena makna, berarti Allah qiyamnya. Tidak bisa dia kepada selain Allah karena makna. Kalau Mu'tazilah sama Imamiyah karena dia menafsirkan huruf dan suara, berarti apa? Kepada selain Allah. Kalau kita mengatakan seluruhnya bisa, pada sebagian tingkatan kepada Allah, kepada sebagian tingkatan kepada selain Allah. Kalau Irfan,
semuanya Allah, seluruh tingkatan. Itu jangan lupa. Ini menurut saya ini mahal, harus disayang-sayang, dicatat di rumah kalau perlu dengan tinta yang bagus, di kertas yang bagus, disimpan. Walaupun nanti antum cek lagi, tapi jadikanlah ini bekal yang menurut saya sangat berharga. Tidak gampang dapat ini, tidak ada di buku. Kalau yang Irfan ada, dengan penjelasan begini juga mungkin nggak ada. Jadi tadbiknya wahdatul wujud kepada masalah yang detail-detail ini mungkin juga antum tidak akan pernah jumpai. Yang ada itu pelajaran Tamhidul Qawaid, pembuktian wahdatul wujud, Fususul Hikam menceritakan tentang fadilah, istilahnya lah fadilah para anbiya. Kayak begitu. Mentadbik masalah kaidah wahdatul wujud dalam masalah bahwa Allah itu mutakallim apa tidak, hayyun apa tidak. Nah, itu kayaknya memang belum ada. Ini pendekatan barunya pendekatan filsafat Mas. Yang punya saya itu punya dasar filsafat dia. Tapi sudah artinya orang yang tidak mau percaya wahdatul wujud ini, kalau orang percaya mudah. Konsekuensinya itu menerima lazimnya, konsekuensinya mudah. Tapi kalau orang tidak percaya, pakai dalil yang bernafas filosofi itu. Yang dari Allah satu, bahwa Allah tidak terbatas, tidak warna-warni, tidak segala macam. Nah ini mutakallim. Nah gimana caranya ini? Kenyataannya juga dilihat. Kadang-kadang bicara sendiri sama dirinya, kadang-kadang bicara sama Rasulullah sendiri, tidak melalui malaikat Jibril, kadang-kadang melalui malaikat Jibril, kadang-kadang melalui pohon. Natijanya apa? Seluruh derajat itu kalam Allah. Kadang-kadang Allah sendiri menjadi penopang, kadang-kadang makhluk Allah menjadi penopang. Oh, kalau Allah menjadi penopang berarti Allah punya mulut. Iya, kalau kamu menafsirkan bahwa kalam itu suara saja. Saya enggak. Seluruh makna dan suara pokoknya kalam Allah. Kalau itu memang kalam Allah. Jadi kalam, karena kenyataannya kalam Allah. Banyak begitu. Buktinya seperti Isra Mi'raj itu sendiri Rasulullah di sana. Gitu. Enggak ketemu Allah di pohon, di gua Tur. Tapi Irfan dengan Asy'ari sama kalau gitu. Hah? Irfan dengan Asy'ari sama Ustaz. Irfan dengan Asy'ari Iya. sama, pernyataannya lain sebabnya. Penjelasannya Ya, penjelasannya lain. Kalau Asy'ari menolak yang huruf, jadi dengan Asy'ari dengan kita aja udah kadas dia. Terus Nabi Musa bagaimana? Apakah pohon itu Allah? Bingung dia. Kalau kita mengatakan pohon bukan Allah, adanya pohon Allah. Kalaulah kita mau membicarakan apa? Wahdatul wujud. Oke, wa ar-rabi fi qidamihi aw fi hudusihi. Yang keempat adalah bahwa kemutakalliman itu sifat yang qadim apa sifat yang hadis, yang baru. Faqalatil asy'ariyatu bi qidamil ma'na. Dia Asy'ariyah mengatakan maknanya qadim. Wal Hanabilah bi qidamil huruf. Mu'tazilah mengatakan qadim juga, yakni huruf. Wa qalatil Mu'tazilah bil hudus. Mu'tazilah mengatakan hudus wa huwal haq li wujuhin. Mu'tazilah mengatakan bahwa apa? Kalamullah itu hadis baru dicipta. Nah itu dengan beberapa dalil. Saya ulang bahwa menurut Asy'ariyah bahwa kemutakalliman Allah itu apa? Qadim. Karena takallum kalamullah apa? Makna qadim. Kalau menurut Hanabilah yang sesuai yang dinukil ke kita ini huruf juga qadim. Ini tambah kacau ini. Bukan tambah kacau. huruf manawi. Hah? Ya, enggak dong. Huruf itu sudah lawannya makna. Nah, ini huruf manawi orang bilang makna. Lawannya udah makna. Kalau makna masih bisa. Mu'tazilah mengatakan hudus baru, yakni dicipta. Wa huwal haq, itu benar katanya dengan beberapa alasan. Satu, annahu law kana qadiman lazima ta'addudul qudama wa huwa batilun. Kalau sifat kemutakalliman Allah itu qadim, kalau sifat kemutakalliman Allah itu qadim, berarti apa? Yang qadim banyak, lebih dari satu. Banyak dalam logika yakni dua ke atas, lebih dari satu. Wa huwa batil. Berarti banyak yang qadim, yakni Allah dan mutakallim, begitu. Li'anna al-qaul bi qadami ghairillah kufrun bil ijma'.
Kenapa? Karena berkata bahwa selain Allah itu qadim, itu kufur dengan kesepakatan muslimin. Walihaza kuffiratin nasara li isbatihim qidamil aqnum. Oleh karena itu Nasara itu dikafirkan karena mengatakan bahwa apa? Oknum itu qadim. Oknum itu kalau ada trinitas itulah, dilihat di bawah itu. Iya. Ayah, Ruhul Kudus, anak. Itu. Ketika ayah, Ruhul Kudus dan anak itu qadim, berarti kufur. Kenapa kufur? Karena yang qadim hanya satu. Kalau qadimnya banyak, berarti apa? Kufur. Kita tanya nih ke muallif, ke penulis, sifat hidup Allah qadim apa hadis? Kalau dibilang qadim, berarti ta'addudul qudama. Kudrat Allah itu qadim apa hadis? Kalau dibilang qudama, ta'addudul qudama. Sebenarnya lebih parah mutakallimin sebagian. Ketika sifat Allah ada berapa? 8 kan? Berarti 9 sama Allahnya. Allah, nah kan gitu. Allah, zat, apa kemarin itu? Hidup, ilmu, kudrat, irada, mudrik, kan gitu. Terus mutakallim, terus lagi? Hah? Syed misalnya, jujur misalnya. Nah, anggap dia mau mutakallim tidak qadim, sidik tidak qadim, anggaplah umpamanya tidak dibahas, tidak tahu nanti. Tapi sebelumnya apa itu? Hidup, ilmu, qadim apa enggak? Kalau dengan hanya sekedar qadim kemudian dikafirkan, ya apa ya? Berarti hidup Allah hadis baru. Nah, kalau hidup Allah hadis, wah, berantakan. Kenapa berantakan? Karena ketika hidup Allah itu makhluk Allah, nah, bagaimana mungkin sebab memakai akibat? Bagaimana mungkin khaliq memakai makhluk? Tidak mungkin. Yang kedua, sebelum Allah mencipta sifat hidup, berarti mati. Nah itu, sebelum Allah mencipta sifat hidup kemudian dipakainya sifat yang dicipta itu, sebelum itu berarti Allah mati. Bagaimana yang mati bisa mencipta yang hidup? Kan gitu kan tidak. Jadi dari satu sisi sebab lebih kuat dari akibat, tidak mungkin memakai akibat. Di lain sisi Allah berarti mati sebelum mencipta hidup. Kalau Anda berkata, oh enggak, Allah itu mencipta hidup, berarti dia sudah punya hidup sebelum mencipta sifat hidup. Nah gitu, sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Allah kalau tidak punya sifat hidup dalam dirinya, tak mungkin mencipta sifat hidup. Allah kalau tidak hidup, tak mungkin mencipta sifat hidup. Apa jawabannya? Jawabannya, kalau Allah sudah hidup sebelum mencipta sifat hidup, ngapain mencipta sifat hidup kemudian dipakai? Orang sudah hidup sebelumnya. Yang terakhir, kalau kamu mempercayai bahwa Allah sudah hidup sebelum mencipta sifat hidup, nah, hidup yang sebelum mencipta sifat hidup itu qadim atau hadis? Kalau bilang hadis lagi, ayo, makhluk lagi, ulang lagi itu. Kalau bilang qadim, ta'addudul qudama. Jadi tidak bisa hanya sekedar bermodal qadim kemudian ta'addudul qudama kemudian dibilang bahwa itu musyrik. Mungkin dia berkata bahwa apa? Bahwa kemutakalliman itu adalah sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Bisa aja mungkin begitu. Kan sifat dibagi dua, ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang dapat dipahami hanya sekedar dengan membayangkan zat Allah. Allah dibayangin, kita udah bisa mengerti. Oh hidup, oh kudrah. Pencipta nggak bisa. Pencipta harus bayangin Allah dan selain Allah baru mencipta. Ilmu dibagi dua. Ada ilmu zat. Ini ilmu Allah kepada dirinya itu sifat zat. Ilmu Allah kepada selainnya itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Nah, kalau kamu, jawabannya apa yang jawaban kita kalau dia bilang begitu? Jawabannya adalah mutakallim juga begitu. Mutakallim Allah sama dirinya, mutakallim Allah sama selainnya. Mutakallim Allah sama dirinya apa? Qadim. Kenapa harus takut dibilang ta'addudul qudama? Kan kalau sifat baru itu nggak bisa dikembalikan ke Allah. Seperti pencipta, nggak bisa dikembalikan ke Allah. Karena sebelum mencipta, Allah tidak bisa dibilang pencipta. Karena pencipta itu yang mencipta.
Tidak bisa dikembalikan ke Allah. Dikembalikan ke kuasa mencipta. Tapi kalau sifat kuasa, langsung bisa dikembalikan ke Allah. Itu sifat zat namanya. Nah, sifat zat ini, hakikat zat, musawikun, sama. Hayyun, yani Allah. Allah hayyun, yani Allah. Hayyun, yani Allah. Hayyun Allah, yani hayyun. Sama. Gitu. Tapi kalau misalnya pencipta, tidak bisa. Allah pencipta Allah, tidak bisa. Sebab sebelum mencipta, Allah bukan pencipta. Nah, kalau Allah bukan pencipta, tidak bisa disebut pencipta. Ketika tidak bisa disebut pencipta, pada waktu itu, berarti Allah nggak ada. Ada. Allah tetap ada. Sekalipun pencipta belum ada. Sifat pencipta. Nah, mutakallim juga begitu kalau begitu. Seperti ilmu. Mutakallim dengan dirinya, mutakallim dengan selainnya. Mutakallim dengan dirinya kapan? Kun fayakun. Gampang saja. Kun fayakun bicara dengan dirinya. Sebab firman Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka dia berkata jadilah, maka dia terjadi. Nah, ketika Allah berkata jadilah kepada siapa? Kalau kepada makhluk, berarti makhluknya sudah ada. Ngapain dijadiin? Kalau tidak ada, berarti Allah maaf nih guru, tidak sehat bicara dengan udara. Jadilah. Apanya yang disuruh siapa orang? Tidak ada. Malaikat bingung, siapa ya Allah yang disuruh jadilah? Kalau ada yang diajak bicara sama Allah, berarti dia sudah jadi. Ini apa? Yang disuruh jadi itu yang diketahui Allah. Berarti Allah bicara dengan dirinya, dengan ilmunya. Ilmunya ini dirinya. Jadi yang diketahui Allah ini jadilah. Ini dikehendaki maksudnya. Tidak berbicara Allah. Karena tidak pakai huruf. Tapi ala kulli hal bisa dikatakan berbicara kun fayakun itu. Yani ditajallikan dalam bentuk materi. Gitu. Jadi kemutakaliman Allah apa? Kalaulah dibilang kadim, itu yang bagian pertama. Yani ketika Allah bicara dengan dirinya sendiri, itu kadim. Ketika bicara sama yang lain, tidak apa-apa, itu sifat fi'liyah. Tapi bahwasanya dengan dalil ta'addudul qudama langsung musyrik, tidak bisa. Kalau sifat tidak apa-apa. Nah, kalau irfan apa lagi? Nah, sampai sekarang mutakallimnya sama dirinya sendiri. Karena tidak ada yang wujud selain Allah. Berarti kadim, tidak apa-apa. Makanya sifat mutakallim ini kalau di kalam sifat fi'liyah. Kalau di irfan sifat dzatiyah. Bukan sifat fi'liyah. Karena tidak ada wujud selain Allah. Jadi Allah bicara dengan dirinya sendiri. Nah, ketika bicara dengan dirinya sendiri, berarti sifat ini apa? Kadim. Itu dalil pertama. Dalil kedua, annahu murakkabun minal hurufi wal aswatil ladzi ya'dimu as-sabiq minha biwujudi lahiqihi wal qadim la yajuzu alaihi al-adam. Dalil keduanya, qadim itu apa? Harus diingat dulu. Qadim yakni apa? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah gitu. Qadim tidak diawali. Qadim juga, yakni qadim tidak diawali. Kalau tidak diakhiri, yakni apa? Azali misalnya. Qadim tidak diawali. Oke. Ketika qadim itu tidak diawali, bahwa sementara huruf apa? Murakkabu, sementara annahu murakkabu, sementara kalam. Ini menurut artian Imamiyah dan Mu'tazilah. Kalam yakni apa? Huruf wal aswat, huruf dan suara. Misalnya sendiri. Dia sudah menjebak dirinya sendiri. Yang ya'dimus sabiq minha biwujudil lahiqi, yakni yang dahulu habis dengan datangnya yang baru, hilang yang dahulu. A, B. Ketika saya bilang B, A hilang. Kalau saya A, sebelum bilang B, A-nya nggak hilang. A, B. Nah, begitu bilang B, hilang udah A-nya. Yani ya'dimus sabiq minha biwujudil lahiq. Sabiq mana? A. Lahiq mana? B. Itu. Wal qadim la yajuzu alaihi al-adam. Sementara kalau qadim tidak boleh ada, tidak boleh tiada. Insyaallah antum sendiri bilang aswad. Coba jangan bilang aswad saja. Aswad boleh, ghairul aswad boleh, maka enak. Yang ketiga, annahu law kana qadiman lazimal kizbu alaihi wal lazim batil wal manzum misluhu. Yang ketiga, kalau kalam itu kadim, berarti Allah bohong.
Sementara kebohongan kepada Allah itu tidak benar, batil. Berarti karena lazimnya, konsekuensinya kekadiman kalam Allah adalah kebohongan Allah, di mana kebohongan Allah tidak mungkin. Berarti apa? Berarti yang mengkonsekuini itu batil. Apa yang mengkonsekuini tadi? Bahwa kalam Allah itu kadim. Konsekuensinya apa? Karena kalau kalam Allah kadim berarti Allah bohong. Nah, karena konsekuensi daripada kalamullah kadim, yakni Allah bohong, ini tidak benar, maka yang mengkonsekuini, yakni kalamullah kadim juga tidak benar. Berarti yang benar apa? Kalamullah hadis jadid baru itu. Kenapa bohong? Di sini penjelasannya. Bayanul mulazama annahu akhbara bi irsali Nuhin fil azal. Kalau dalilnya sudah bagus, cara berpikirnya ana sudah kagum ini. Pokoknya mengilhami banyak hal. Tapi ya ala kulli hal, karena ini masalah akidah, kita nggak boleh taklid-taklidan. Ya harus kita memiliki hujah sendiri. Ya hujahnya bagi kita, bagi yang mahjub seperti kita ini tidak jelas, atau yang menurut dakwaan kita udah jelas dipahami, salah. Dia berdalil apa? Bohongnya. Konsekuensinya kalau kalamullah kadim kan konsekuensinya Allah bohong. Mana buktinya? Nah, Allah, kalau kamu bilang kalamullah itu kadim, berarti dari kadim Allah mengatakan inna arsalna Nuhan ila qaumih. Kami telah mengirim Nuh kepada umatnya. Telah mengirim Nuh kepada umatnya. Padahal langit belum dicipta, bumi belum dicipta, Nabi Adam belum dicipta. Berarti bohong. Kalau kita tidak mengatakan apa? Tidak bohong. Kenapa? Karena seluruhnya dengan istiqdatnya masing-masing. Jadi kalau bahasa awamnya itu sudah ada dalam perencanaan Allah kan gitu. Jadi Allah telah merencanakan bahwa nanti akan ada Nabi Nuh, akan diangkat karena dia berikhtiar jadi bagus, safar 4 selesai diangkat. Dalam rencana Allah. Tapi dalam rencana Allah ini bahasa awam, bahasa umum, bahasa filosofisnya apa? Nah, Allah tidak pakai perencanaan, tidak pakai mikir-mikir kayak kita. Allah dengan keadaan bahwa dia tidak merakab, tidak ranggo-ranggi, tidak warna-warni, tidak berbatas, tidak ada dimensi-dimensi, tidak ada rangkapan-rangkapan. Dalam keadaan seperti itu, berarti bukan perencanaan. Yakni apa? Yakni Allah telah dengan kesempurnaannya itu. Kesempurnaannya apa? Penciptaan dan hidayah. Nah, cuman yang nerima belakangan karena sesuai dengan istiqdatnya masing-masing. Ya, kalau bahasa sederhananya ada dalam perencanaan Allah. Udah gitu. yakni kalau bahasa sedikit ilmiahnya ada dalam ilmu Allah. Nah, ilmu Allah tadi udah gitu. Kayak orang yang mendebat isyaratul wujud sama isyaratul mahiyah itu. Mana yang lebih dulu? Adanya pohon atau pohonnya pohon? Nah, kalau yang isyaratul wujud yang mengatakan wujud itu dasar, wujud dulu, Mas. Wujud ada dulu baru pohon itu dibahas. Coba pohon itu tidak ada, tidak mungkin dibahas. Oh, datang Isyraq. Isyraq mana? Tidak, pohon dulu mendahului ada. Oh, kok bisa? Iya, karena di ilmu Allah, Allah tahu tidak pohon sebelum dicipta? Tahu. Nah, berarti kepohonan pohon sudah duluan sebelum dicipta pohon, sebelum dikasih ada. Sebelum diberi ada, pohon sudah diketahui. Dikejar sama Mulassato. Pohon yang di ilmu Allah itu ada apa tidak? Kalau dibilang tidak ada, berarti Allah tidak tahu. Kalau dibilang tahu, berarti ada. Berarti ada mendahului pohon di ilmu Allah. Pohon di ilmu Allah mendahului ada di luar Allah. Tapi pohon di ilmu Allah didahului ada di diri Allah. Adanya ilmu pohon di Allah itu. Nah, kayak gitu. Nah, perencanaan yang seperti Nabi Nuh semua ini ada dalam Allah, tapi tidak dalam bentuk rangkap-rangkap, warna-warni, segala macam. Nah, itu berarti apa? Kita akan mengatakan bahwa Allah sempurna. Sifat Allah itu sebenarnya satu, yang sempurna, udah. Nah, sempurna itu dengan segala macam, tidak terbatas, segala macam. Mencipta, menghidayai, udah itu. Nah, tapi kenapa Nabi Musa belakangan, Nabi Nuh duluan? Nah, karena potensinya masing-masing. Apa? Nah, mereka ini mutakallim ini meyakini nggak adanya Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz, iya meyakini. Soalnya kan di sini kan pakai bahasa filmologi.
Nggak paham. Muskilnya di sini karena itu bukan menggunakan fi'il madhi. Setelah menurunkan. Iya, setelah menurunkan itu yang mereka muskili itu. Nah, nggak apa-apa. Bagi ilmu kalam ini lauhul mahfuz itu program Allah. Yani Allah akan berkata, inna nahnu Allah akan berfirman, inna arsalna nuhan ila qaumihi. Ini nanti akan diturunkan pada zaman Nabi Muhammad. Makanya bentuknya madi. Enggak ada masalah. Inna arsalna nuhan ila qaumihi, di lauhul mahfuz juga ada. Enggak ada masalah. Tapi kan belum turun. Dalam perencanaan enggak ada masalah. Gitu. Mereka juga bilang begitu. Jadi inna arsalna nuhan ini kalamullah kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti bentuknya madi. Nah, lauhul mahfuz semua kan kalau di qadar bisa hapus, bisa tetap. Kalau di lauhul mahfuz tetap sampai akhir. Seperti misalnya seperti Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan pada murid-muridnya, orang pencari kayu itu besok mati dengan izin Allah. Besoknya ternyata tidak mati. Nah, padahal Nabi Isa tahu dia bakal digigit ular dalam mukasyafahnya. Nah, itu mukasyafah yang ada di qadar. Besok kau masih hidup? Tanya kepada Allah, kenapa masih hidup? Nah, orang itu ternyata bersedekah. Akhirnya apa? Ular itu tidak menjadi. Ularnya ada di kayunya yang dibopong di punggungnya itu, karena dia mencari kayu, ularnya ada di situ, tapi tidak menggigit karena dia bersedekah. Jadi di lauhul mahfuz orang ini akan digigit ular, tapi karena bersedekah tidak digigit ular. Itu di lauhul mahfuz ada. Tapi di qadar orang itu digigit ular besok karena membawa kayunya ada ularnya. Terserah dia mau dihapus gigitan itu atau tidak dengan ikhtiarnya. Ternyata dia bersedekah, terhapus bahalanya. Tapi menurut ana, karena Nabi Isa waktu itu sudah jadi nabi, sebenarnya dia sudah baca juga yang di lauhul mahfuz, tapi untuk mengajari umatnya. Jadi dia tidak bohong, karena yang dia bawakan ilmunya ke umatnya itu ilmu yang di qada dan qadar. Jadi kalau di filsafat di alam barzah. Jadi ilmu yang di lauhul mahfuz tidak dibawain. Nah, mana sudah? Oke. Jadi bohong, kan gitu. Berarti bohong Allah. Kalau kita tidak mengatakan awalan, kalau dengan bahasa awam itu ada dalam perencanaan Allah. Oh iya kalau begitu. Ya sudah itu. Kalau antum sudah percaya bahwa itu dalam perencanaan Allah, nah ditambah bahwa Allah tidak tarkib, tidak ada perubahan pada Allah, tidak ada rubah-rubah pada Allah, itu sudah berarti ada dalam kadim, dalam Allah itu sudah ada dengan seluruh kesempurnaan sifatnya. Masalah mereka meyakini saud itu kalah, makanya dari awal mereka sudah menjebak diri mereka sendiri. Itu belajar simpan saud itu. Ar-Rabi'. Makanya ini separuh-separuh dalilnya. Ketika dikatakan makna dan qadim, kalau kalau Hanabilah kena ini. Ya kan dia bilang huruf qadim kena dengan dalil ini. Tapi kalau Asy'ariyah karena makna tidak kena dengan dalil kedua ini. Kalau Hanabilah karena mengatakan dia juga suara dan qadim, berarti bohong. Karena suaranya sudah ada, tapi belakangan baru ada pelaksanaannya, berarti bohong. Sudah dikirim padahal belum dikirim. Ar-Rabi' yang keempat, annahu yalzamu minhul abas. Jadi yang pertama bohong, yang ketiga itu bohong, yang keempat dalilnya berarti sia-sia. Allah melakukan kesia-siaan. Kenapa? Karena Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan bayarlah zakat. Umatnya belum ada. Nabi Adamnya belum ada, bumi belum ada. Siapa yang disuruh? Bohong ini. Nah, jadi kalau jawaban kita dalilnya yang di atas tadi, Anda sempurnakan dulu matanya. Bayanul mulazamah annahu akhbara bi irsali Nuhin fil azal bi qawlihi inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Al-A'raf 57. Walam yursilhu, padahal dia belum mengirim. Idla sabiqa 'ala al-azal. Karena azal yakni yang tidak didahului. Sementara dia istilahnya tidak mengirim Nabi Nuh. Fayakunu kizban, oleh karena itu bohong. Yang keempat,
Ar-rabi' annahu yalzamu minhu al-abas fi qawlihi aqimus shalah wa atuz zakah. Baqarah 4:3. Id la mukallafah fil azal. Karena tidak ada orang yang mau ditaklifi. Mukallaf enggak ada di azal. Wal abas kabirun, sementara sia-sia berjelek bagi Allah untuk dilakukan. Fayabdani alaihi ta'ala, oleh karena itu tidak mungkin. Al-khamis, qauluhu ta'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Allah berfirman, apa yang datang kepada mereka dari zikir, yakni Quran maksudnya, dari Tuhan mereka, muhdatsin, yang baru dibuat. Nah, wa dzikr wal Quran, zikir di sini Quran. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan zikir dan kami menjaganya. Yakni siapa? Siapa yakni? Quran. Wa annahu la dzikrun laka wa liqaumik. Nah, itu bukti bahwa zikir itu maksudnya Quran, dengan dalil bahwa Allah menurunkan zikir dan menjaganya, atau bahwanya Allah berfirman bahwasanya Dia adalah zikir untuk kamu dan untuk umatmu, yakni Quran. Wasafahu bil hudus fala yakunu qadiman. Allah sendiri yang mensifati hadis muhdatsin, yakni yang baru dibuat, maka itu tidak qadim. Bagaimana jawabannya? Iya, kalau Quran yang di materi ini qadim. Quran yang di Allah apa? Ana mau tanya sama antum, ayuhal misalnya Imamiyah wal Mu'tazilah, Quran itu ada enggak di Allah? Nah, ada. Ketika Allah punya ilmu Quran, nah, mau dibilang apa itu? Mau dibilang qadim, ya qadim. Mau dibilang hadis, bagaimana? Mau dibilang berarti Allah hadis, karena itu ilmu Allah. Dia akan mengatakan apa? Mungkin kalau agak filsafat dia mengatakan, nah ilmu Allah ada dua. Ilmu pada dirinya itu qadim. Ilmu kepada makhluknya itu hadis. Nah, Quran makhluknya berarti hadis. Jadi ilmu Allah kepada Quran itu apa? Hadis. Apa jawabannya? Kalau begitu zat Allah tidak tahu Quran. Kalau zat, yakni ilmu Allah kepada dirinya itu zat. So, ilmu zat. Ilmu Allah kepada makhluknya bukan zat, sifat fi'liyah. Berarti apa? Berarti Allah sebelum mencipta Quran dia tidak tahu Quran. Kan gitu. Sebelum mencipta Quran tidak tahu Quran. Kalau selalu ilmunya harus ilmu fi'liyah tentang makhluknya. Oh enggak, dalam zat Allah ada. Ya sudah, Anda mau tanya, Quran yang ada di zat Allah itu qadim apa hadis? Nah, ini akan katakan qadim. Ya udah. Nah, kalau kita enak, seluruhnya ini tajalli, seluruhnya wujud itu bergradasi. Quran di materi ya seperti ini bentuknya, Quran di barzahi seperti itu bentuknya, di akli seperti itu, di Allah juga seperti itu. Ya ini apa? Tidak ada rang-rang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim suara. Di barzah Bismillahnya ada, suaranya materinya nggak ada. Di akal materi dan suaranya juga tidak ada. Di Allah terlebih lagi. Jadi tidak ada huruf-huruf dan segala macam gitu. Makanya Quran ada vertikalnya, Quran horizontalnya ada. Ya Bismillah, Alhamdulillah, itu horizontalnya. Macam-macam ayat, macam-macam huruf. Tapi vertikalnya sampai ke Allah itu juga berbagai tingkatan. Yang gitu. Oleh karena itu apa? Hadis di sini adalah yang di bawah. Anggaplah yang dari akal ke bawah. Malah terutama sekali ini yang dimaksudkan adalah yang di materi ini. Karinahnya begitu. Ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka, berarti kan yang sudah materi ini. Quran yang sudah materi. Ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka dari Quran, dari Tuhan mereka kecuali itu muhdas. Ya udah, berarti yang datang kepada mereka sebelum datang, yang masih ada di ilmu Jibril, yang ada di ilmu Lauhul Mahfuz, yang masih ada di Allah sebelum diturunkan kepada manusia, apa itu? Bukan Quran itu. Nah, kalau dibilang Quran, ya udah berarti tidak muhdas dengan dalil antum ini. Antum ini kan yang turun kepada mereka muhdas. Dan sebelum turun gimana? Ada nggak Quran? Di Lauhul Mahfuz ada nggak Quran? Kalau dibilang ada, berarti tidak muhdas. Karena yang muhdas yang datang kepada mereka. Oh itu muhdas juga. Iya memang Quran juga muhdas kalau di Lauhul Mahfuz. Tapi yang di Allah apa? Bukan muhdas. Wasafahu, jadi Allah mensifati Quran bil hudus, fala yakunu qadiman. Faqaulul musannif ridwanullah ta'ala alaih, maka itu
musannif, yakni yang mengatakan wa tafsirul asy'ariyah ghairu ma'qulin isyaratun ila ma zakarnahu fi hadhihi muqaddimah. Jadi ketika musannif mengatakan apa? Wa ma zakaruhu al-asy'ariyah ghairu ma'qulin. Wa tafsirul asy'ariyah di matan itu di halaman 63. Wa makna annahu ta'ala mutakallimun annahu yujidul kalama fi jismin minal asya. Wa tafsirul asy'ariyah ghairu ma'qulin. Kenapa ghairu ma'qulin? Dengan seluruh mukaddimah yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita mengatakannya apa? Bahwa Quran itu maratib, punya tingkatan. Di materi ya muhdas, di barzah muhdas, tidak apa-apa. Di Lauhul Mahfuz muhdas, tidak apa-apa. Di akal terakhir muhdas, di akal satu muhdas, tidak apa-apa. Tapi di Allah itu bukan muhdas. yakni Allah, yakni Quran. Quran yakni Allah. Tapi ingat bahwa Quran di Allah tidak warna-warni. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha ini enggak ada. Maka itu apa? Ilmu Allah terhadap dirinya, itu ilmu Allah kepada makhluknya. Itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan istilahnya kepada kita taufik untuk mencapai kebenaran, untuk tulus, ikhlas mencari ilmu, yakni karena Allah, bukan untuk lain-lain, bukan untuk melebihi pandai orang lain, bukan untuk mengajari orang lain. Karena mengajari orang lain itu kewajiban, bukan tujuan. Mudah-mudahan Allah selalu mengkhususkan kita kepada dirinya, membuat hati kita selalu mencarinya, membuat tujuan kita selalu kepadanya, tidak kepada selainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.